Celana dalam itu ambilin aja. Sudah saya katakan sama bea cukai, ikhlaskan saja celana dalamnya. Saya nggak ngerti. Ada bukti-buktinya semuanya. Jadi ini bea cukai lah. Saya tadi sudah meminta untuk berbicara dengan bea cukai. Tolong kasih saya keterangan, biar saya masuk di logika saya. Celana dalam Bossini kena pajak bea cukai sebesar 800.000. Jadi saya minta di share ya. Kalau nggak di share ini bea cukai nggak akan paham dan nggak akan tahu. Saya minta nih, saya minta penjelasan dari pihak bea cukai. Jadi lihat celana dalam harga $70, kurang kerjaan atau mau cari sensasi si bea cukai ini, saya nggak tahu mbak. Itu adalah harganya seperti itu. Bisa datang ke Bossini kok. Mbaknya sayangnya resitnya hilang, makanya datang ke Bossini kita buktikan. Celana dalam itu harganya cuma $99. Saya nggak tahu deh, malas berdebat dengan orang bea cukai. Ya udah terserah lah mbak, itu saya bisa terserah mbak, saya bisa buktikan bahwa itu adalah harganya 99 Hong Kong dolar, tidak sampai 100 Hong Kong dolar, dan tidak sampai mencapai 200 Hong Kong dolar. Kalau memang bea cukai seperti itu ya udahlah, nggak apa-apa. Saya sudah katakan bahwa saya ingin berbicara dengan kalian dan kalian tidak ingin meluruskan. Ya apa iya celana dalam harganya sampai $90? Yang bener lah mbak, saya nggak tahu deh. Saya sudah mencoba berbicara dengan Ibu Lucia, tapi nggak ada jawaban juga, dan kalian nggak ingin berbicara dengan saya. Saya tidak ingin menggiring opini bahwa pajak melakukan tindakan yang semena-mena, tapi menurut saya iya, pajak melakukan semena-mena. Masa iya celana dalam harganya aja nggak sampai segitu, kena pajak sampai 800.000? Ini saya nggak tahu kenapa pajak tidak ingin berbicara dengan saya. Saya sudah menghubunginya, jadi saya nggak tahu kenapa. Saya sangat sedih sekali ya, karena selama ini saya itu mempertahankan pajak. Saya berbicara dengan orang pajak, saya ngobrol dengan orang pajak. Giliran ada keluh kesah, mereka melempar di luar. Mereka memberikan saya cuma ke customer service. Padahal saya sudah berbicara dengan Ibu Luciana. Tolong luruskan ini semua. Saya sangat sedih sekali mbak. Kenapa? Apa iya sih celana dalam dengan harga seperti itu? Kenapa tidak ada orang pajak yang berbicara dan tidak tampil mengatakan apa dan bagaimana? Dia sangat sedih sekali ya. Masa iya celana dalam harganya sampai 770 US dollar? Kan nggak mungkin. Saya rasa tidak mungkin. Ini saya minta sama teman-teman untuk menyebarkannya, menyebarkan, di share, biar bea cukai Indonesia tahu. Celana dalam mbak, sama-sama ngirim, yang satunya ke Banyuwangi, yang satunya ke Jakarta. Yang ke Jakarta cuma kena 40.000, yang ke Jakarta cuma kena 40.000, itu baju dalam. Yang di Banyuwangi kena 800.000. Sedih nggak sih? Dan saya sudah katakan saya ingin berbicara dengan bea cukai, bagaimana caranya kalian menghitung. Di Hong Kong nggak ada celana dalam harganya sampai 70 US dollar. Kita sebagai pembantu, kita tidak akan pernah beli celana dalam harga 70 US dollar. Saya katakan, saya membela bea cukai mati-matian. Tapi kalau bea cukai sendiri seperti ini, bagaimana saya bisa membela? Saat kemarin saya komplain dengan Garuda, dan Garuda mengupgrade dirinya, mengganti semuanya, saya appreciate sekali. Tapi ini saya sangat sedih sekali. Saya mulai tadi berbicara, mencoba mengkondisikan sebelum saya memuncak ya. Sebelum saya sudah katakan ini, saya sudah katakan sekali lagi, sebelum saya up, saya ingin berbicara dengan wakil kalian. Tapi nggak ada, dari bea cukai sampai sekarang nggak ada yang menghubungi saya. Saya malah dapat customer service. Celana dalam mbak, celana dalam harganya $99. Kalian lihat kan dari Bossini di Giordano, apa iya celana dalam harganya 70 US dollar? Kita ini babu, kita ini pembantu, kita nggak mungkin beli celana dalam $70 US, nggak ada. Makanya kalian sharekan ini. Kalau kita nggak nge-share, ini nggak akan nyampe. Ini nggak akan nyampe kemana-mana. Saya katakan sekali lagi, ini nggak akan nyampe kemana-mana. Saya minta pertanggungjawaban bea cukai. Celana dalam, apa iya kena pajak 800 dolar? Saya ada buktinya. Saya mulai tadi, Yanha,
Dan mereka memberikan jawaban yang menurut saya nggak ada di logika saya. Tahu nggak apa yang dikatakan oleh Bea Cukai? Data harga yang diberitahukan oleh kantor pos Surabaya adalah sebesar 70 US dollar ya Bu. Solusi yang dapat kami sampaikan adalah pengajuan keberatan dikarenakan Bea Cukai dan Pajak sudah dilunasi penerima barang dengan mengajukan keberatan melalui harus WW apa celana dalam harus menghubungi WW dan mengatakan keberatan. Kan nggak masuk di logika kita. Kalian orang-orang hebat, kalian tahu WW, kita ngosek WC Bu. Kita di sini tuh ngosek WC, kalian enak aja kunjungi WW. Apa yang kalian inginkan? Bisa nggak berpikir secara logika? Pembantu beli celana dalam dengan harga 770 US dollar. Itu tidak mungkin. Sekali lagi itu tidak mungkin ibu-ibu. Dan para pejabat Bea Cukai ingin saya katakan, kami adalah pembantu. Kami tidak mungkin beli celana dalam dengan harga 70 US dollar. Saya katakan sekali lagi, kami adalah pembantu. Kami tidak mungkin beli celana dalam seharga 70 US dollar di bos ini. Itu tidak mungkin. Ya, jadi tolong ya. Tolong saya katakan sekali lagi pada pihak Bea Cukai. Bagaimana mungkin kami melakukan WW keberatan ini itu. Kan juga aneh toh. Selama ini saya membela Bea Cukai. Tapi kalau pada kenyataannya hari ini ada anak kirim celana dalam dan kalian tarik 800.000 Hongkong, 800.000 rupiah, kebacot loh. Nggak ada di logika saya tuh, nggak ada. Masa iya Bea Cukai minta 800.000 celana dalam dikirimin ke Indonesia lewat kantor pos dan dikenakan biaya pajak Bea Cukai 800.000. Ini tidak mungkin Ibu. Ini tidak mungkin. Para pejabat belum tentu seperti kalian. Saya pernah guyon, kalau saya harus memilih antara pejabat negara yang disumpah atas nama konstitusi negara, Tuhan dan agama, bersafari ya, dan tanda-tanda kekuasaan melekat pada dirinya, diacarakan dengan cara yang mewah, tapi dia korupsi, maling uang rakyat, dan PMI yang berangkat dengan kesadarannya tapi menyumbangkan pada uang negara. Saya lebih memilih pekerja migran Indonesia daripada para pejabat korup yang tidak puas-puasnya udah dilantik atas nama negara, diberikan gaji dari uang rakyat, fasilitas mobil dinas juga dari uang rakyat, bukan uang nenek moyangnya, tapi maling juga, dan itu tidak sedikit.